Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yekti Ageng Lestari, CGP Angkatan 8, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Dalam video ini, kita akan memaparkan hal apa yang kita percayai mengenai murid dan pembelajaran kita di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Lalu, hal apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku kita setelah kita mempelajari modul tersebut, dan yang terakhir adalah hal apa yang dapat kita lakukan atau kita implementasikan sebagai pencerminan dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Simak video ini sampai selesai ya. Koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak. 2. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidik ibarat petani. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya beranggapan bahwa guru harus selalu di depan dan menjadi satu-satunya sumber belajar peserta didik. 2. Fokus pembelajaran untuk tercapainya materi dan KKM. Di sini yang dimaksud adalah mengutamakan kognitif anak. Saya juga beranggapan bahwa materi yang selesai tepat waktu dan nilai anak yang selalu di atas KKM merupakan salah satu indikator berhasilnya belajar peserta didik. Yang ketiga, beranggapan bahwa murid cerdas adalah yang nilai kognitifnya tinggi. 4. Guru paham bahwa karakter murid itu berbeda, tetapi belum semua mengetahui dengan rinci atau detail bagaimana merancang pembelajaran yang membuat semua dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. 5. Murid adalah objek pembelajaran, dan yang terakhir, hanya transfer materi pelajaran saja. Jika sudah mencapai KKM, maka dianggap sudah berhasil. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sadar bahwa tugas pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang kedua, menerima bahwa murid itu terlahir dengan kodratnya masing-masing tanpa perlu kita beda-bedakan. Yang ketiga, murid adalah subjek pembelajaran. 4. Budi pekerti menjadikan murid bijaksana. Yang kelima, guru bukan satu-satunya sumber belajar peserta didik. 6. Menghargai setiap karakter belajar anak. Selanjutnya harus bisa memberikan kemerdekaan belajar, dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Semua aspek pembelajaran yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini, yang pertama, saya dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tentu melibatkan murid atau student center. 2. Menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang ketiga, memberikan teladan atau contoh baik perkataan maupun perbuatan. Program 5S menjadi salah satu implementasi dari memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik. Selanjutnya, yang keempat adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kelima,
mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran, dan saling berkolaborasi. Yang terakhir adalah memahami bakat dan minat murid sehingga dapat menuntun dan membantunya mengembangkan potensi. Kesimpulan dari video kali ini adalah pendidikan hakikatnya berhamba pada anak dengan konsep sistem Among, yaitu memberikan teladan atau contoh, membangun semangat atau motivasi, dan memberikan dorongan. Dan harus kita ingat bahwa kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.